Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah aku mengutusmu, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bentuk rahmat beliau adalah mengajarkan kebaikan kepada seluruh umat, tidak hanya kepada kalangan manusia, akan tetapi juga kepada kalangan jin, sehingga mereka mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Muhammad kepada bangsa jin ini Allah rekam dalam Al-Quran. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Artinya, ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, "Diam kalian," untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya, bangsa jin, untuk memberi peringatan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Ibnu Katsir menukil keterangan dari Ibnu Abbas, bahwa jumlah mereka ada 7 jin yang semuanya rajin ibadah. Setelah para jin itu mendengarkan Al-Quran, dan mereka beriman kepadanya, mereka kembali dan mendakwahi kaumnya di kalangan jin. Hal itu Allah ceritakan di lanjutan ayatnya. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30-32. Kemudian dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Muslim, pada suatu malam, sebelumnya kami bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami kehilangan beliau, dan kami pun mencari beliau di lembah dan semak-semak. Hingga kami mengatakan, beliau dibawa pergi oleh jin. Malam itu, kami menjalani malam paling buruk. Di pagi harinya, tiba-tiba beliau datang dari arah Hira. Kami pun segera menyambut beliau, "Ya Rasulullah, kami kehilangan Anda dan kami berusaha mencari Anda, namun kami tidak berhasil menemukan Anda. Sehingga kami merasa sangat sedih di malam itu." Nabi Muhammad menjawab, أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. "Ada seorang dari kalangan jin yang mendatangiku, aku pun pergi bersamanya dan aku bacakan ayat Al-Quran kepada mereka." Ternyata pada malam itu Ibnu Mas'ud ikut bersama Nabi. Beliau pun menceritakan kejadian malam itu. Nabi Muhammad dan Ibnu Mas'ud memutuskan untuk berkunjung ke Mekah, lalu mereka menuju tempat yang tinggi. Setelah sampai, Nabi Muhammad kemudian membuat garis dengan menggunakan kakinya. Setelah membuat garis tersebut, Nabi berpesan kepada Ibnu Mas'ud agar dia tidak melewati garis tersebut. Apabila Ibnu Mas'ud melanggar hingga keluar dari garis tersebut, maka akan ada bahaya yang mengancamnya. Akhirnya, Ibnu Mas'ud mematuhi apa yang telah Nabi Muhammad perintahkan meski diselimuti dengan rasa penasaran. Beliau akhirnya pergi menuju ke tanah lapang dan meninggalkan sahabatnya, Ibnu Mas'ud. Saat di tanah lapang, Rasulullah mulai membaca Al-Quran hingga banyak makhluk halus dari kalangan jin yang mengerumuninya. Kumpulan jin tersebut tampak seperti awan yang menggumpal. Adapun jumlah jin yang mengelilingi Rasulullah sangat banyak. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi. Sahabat Nabi hampir saja keluar dari garis yang Nabi buat akibat khawatir dengan keselamatan Nabi. Namun, Ibnu Mas'ud ingat pesan Nabi tersebut. Ia juga berpikiran untuk mencari pertolongan ke sahabat yang lainnya. Sebab,
Jin tersebut tak kunjung pergi dari sekitar Nabi Muhammad. Jin menyerupai gumpalan awan yang mengelilingi Nabi Muhammad akhirnya mulai pergi. Hingga waktu subuh barulah mereka semua meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka. Dikarenakan di bangsa mereka sedang dilanda paceklik, maka bangsa jin itu meminta bekal hidup kepada Nabi. Lalu Nabi bersabda, "Lakum kullu 'azmin dzukira ismullahi 'alaihi yaqa'u fi aydikum awfara ma yakunu lahman, wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabbikum." Pada setiap tulang hewan yang disembelih secara syar'i, akan berisi penuh daging di tangan kalian. Dan setiap kotoran hewan ternak, menjadi makanan jin. Kemudian Nabi mengingatkan, "Fala tastanjua bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum." Janganlah kalian melakukan istinjak dengan tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara kalian, dari jin. Hadis riwayat Ahmad 4149, Muslim 450, Turmudzi 3258, dan yang lainnya. Demikianlah kisah dakwah Nabi ke bangsa jin.